keys. Selanjutnya ada secret key sama public key. Kalau secret key atau yang disebut juga dengan asymmetric cryptography, karena menggunakan satu secret key untuk menenkripsi dan juga menggunakan key yang sama untuk melakukan dekripsi. Nah, itu namanya secret key cryptography. Digunakan untuk apa? Secure data storage and transmission. Jadi data yang kita punya, misalnya berapa giga datanya, kita bisa mengenkripsi data tersebut dengan menggunakan secret key cryptography, ya, lalu didekrypt kembali dengan menggunakan key yang sama. Ya, jadi key untuk mengenkripsi dengan key untuk mendekripsi itu sama, cuma satu. Nah, lalu ada tipe yang lebih canggih lagi, itu public key cryptography. Public key cryptography itu terdiri dari dua keys. Ya, jadi ada public key sama private key. Ini bisa dipakai dua-duanya, bisa masing-masing public key atau private key itu bisa dipakai untuk enkripsi maupun dekripsi. Fungsinya untuk apa? Secure key exchange, authentication, dan juga digital signatures. Nah, kita masuk ke secret key cryptography. Secret key cryptography ini merupakan proses kriptografi yang paling umum, yang paling sering dilakukan. Ini merupakan simplest encryption procedure untuk understand, sangat gampang untuk dimengerti karena menggunakan satu key, menggunakan satu key doang. Ada dua prosedur, ada block encryption sama cipher block chaining. Apa itu block encryption? Itu merupakan sebuah proses untuk mengkonversikan plain text blocks into an encrypted block. Lalu cipher block chaining, a way of combining encrypted blocks. Contoh dari secret key cryptography algoritmanya adalah DES, singkatan dari Data Encryption Standard. Nah, ini yang paling sering digunakan dulu, DES. DES itu sekarang ada macam-macam, ada double DES sama triple DES. Yang sekarang sih triple DES, ya, triple DES. Nah, ini contohnya block encryption, digambarkan seperti ini. Ya, jadi ada misalnya ada 64 bit input atau encryption round, lalu dipecah jadi 32 bit, lalu dilakukan substitution dengan ada key-nya di sini, lalu jadi 32 bit, lalu setelah di substitution jadi proses permutasi di sini. Featuresnya simple operation, bit dispersion, dan menggunakan logika XOR. Oleh karena itu sangat konservatif in using computation resources. Konservatif dalam artian tidak memerlukan daya komputasi yang sangat tinggi. Nah, akan tetapi yang jadi masalah adalah key exchange itu bagaimana? Karena key-nya itu, selama key-nya itu aman nggak apa-apa, orang lain nggak tahu. Tapi kalau key-nya itu bocor ke orang lain, nah itu bisa sangat bahaya. Kenapa? Karena satu key-nya itu digunakan untuk dua-duanya, ya, untuk enkripsi maupun dekripsi. Jadi salah satu alasan, ya, kenapa secret key cryptography itu kurang aman, khususnya untuk men-sharing key, ya, karena ya, key exchange itu bisa jadi masalah. Ya, karena key exchange bisa masalah, ada cara lain untuk menghandle masalah ini, yaitu dengan menggunakan public key cryptography. Nah, ini public key cryptography, ya, kalian coba nanti akses YouTube-nya di sini untuk penjelasan lebih lanjut. Jadi public key itu menggunakan satu yang namanya public key, satu untuk encryption, ya, untuk encryption. Nah, ini bisa didistribusikan secara luas, makanya disebut public key, dan ini merupakan benefit utama dari teknologi public key ini, ya. Lalu untuk mendekrypt ada satu key lagi, ya, ingat ada dua key, public key, satu lagi adalah private key. Private key itu bisa dipakai untuk decryption, dan ini kita bisa simpan karena namanya juga private, kita keep confidential, ya, makanya disebut private key. Nah, ini gambarnya, ya. Misalnya ada Alice sama Bob. Alice ingin mengirimkan message ke Bob. Alice
mengencrypt datanya dia M ini dengan public key-nya si Bob. Lalu ada ciphertext. Nah, setelah si Bob terima, itu kan masih berupa ciphertext. Si Bob menggunakan private key-nya Bob untuk melakukan dekripsi yang ciphertext ini. Akhirnya si Bob bisa baca. Nah, ini ada proses authenticated channel. Jadi public key-nya ini punya public key-nya si Bob. Dan public key-nya si Bob itu disebar luas. Jadi ini memang mekanisme yang sangat pintar sekali ya. Jadi public key-nya itu disebar untuk melakukan enkripsi, dan sewaktu orang yang bersangkutan itu menerima hasil dari ciphertext-nya itu, dia bisa menggunakan private key-nya yang dia punya sendiri untuk mendekripsi ciphertext-nya. Nah, public key cryptography itu sangat bergantung pada operasi modulo. Ya, modulo itu sisa ya. Misalnya 17 mod 10 itu 7. Ya kan 17 dibagi 10, sisanya 7. Ya, lalu 94 dibagi 10, sisanya ada 4. Modulo 10 maksudnya. Nah, public key cryptography algoritmanya paling terkenal adalah RSA. Ya, RSA itu dinamakan dari pencipta algoritma tersebut, yaitu Ron Rivest, Adi Shamir, dan Leon Andelman. Tahun 78. Jadi sudah cukup lama, dan meskipun teknologi ini sudah diintroduce cukup lama, tapi sampai sekarang ini masih digunakan. Nah, ini hash functions. Jadi hash function itu mentransformasi input of arbitrary length into output of fixed length. Ada dua property, unique output for each input, lalu infinitely many inputs share same output. Nah, jadi dengan demikian sangat tidak mungkin, hence impossible to guess input from a given output. Nah, ini fungsi hash ya. Hash yang tidak ada kuncinya tadi yang 0. Nah, ini semacam rangkuman. Ya, jadi encryption in use. Secret key cryptography yang menggunakan satu kunci untuk menenkripsi sama satu kunci untuk mendekripsi, sangat device friendly karena tidak membutuhkan computing power yang tinggi. Ya, minimal resources required for secrecy. Akan tetapi bagaimana kita mau men-share key-nya? Key-nya kita bisa menggunakan public key cryptography. Kenapa public key cryptography kita tidak gunakan secara penuh gitu ya untuk enkripsi data kita yang besar ya, mungkin berapa giga kita mau menenkripsi data kita lalu didekripsi. Itu sangat sulit karena menggunakan public key, karena public key itu sangat memerlukan komputasi yang sangat tinggi. Karena apa? Karena dia memakai yang tadi modulo operation. Ya, ini di sini yang menggunakan modulo operation, dan satu lagi bilangan prima. Komputer itu sangat lemah sekali menghandle bilangan prima. Ya, kalau ketemu bilangan prima itu perlu computing power yang tinggi. Nah, ini prime number. Akan tetapi meskipun public itu sangat susah untuk digunakan untuk mengencrypt ataupun mendecrypt file yang besar, tapi public key ini sangat bisa digunakan atau sangat penting digunakan untuk exchange shared secret. Ya. Jadi begini, untuk menencrypt dan mendecrypt data kita yang asli, yang mungkin berapa giga, itu kita gunakan secret key. Nah, key-nya yang dari secret key ini, untuk membuka dekripsinya yang dari proses secret key yang tadi, untuk men-sharing key-nya kita gunakan public key. Ya, public dan private key, public key cryptography. Untuk men-sharing key-nya yang dari secret key tadi, tuh, kita pakai public key cryptography. Nah, di sini dirangkum, use public key cryptography to exchange shared secret key. Use secret key cryptography for communication. Nah, ini yang biasa dipakai di SSL, Secure Socket Layer,
ataupun Virtual Private Network (VPN). Nah, kalau kalian pernah dengar ada CA, Certificate Authorities. Nah, ini untuk memverifikasi public key. Ya, apakah public key yang saya punya ini benar-benar saya punya gitu loh. Ya, really. Nah, I am USF, misalnya I am Andre, really. Nah, itu bisa di konfirmasi, bisa diautentikasi dengan menggunakan Certificate Authorities. Nah, jadi browser itu sebenarnya sudah dilengkapi dengan certifiers, ya, misalnya Cloud Certificate Authorities. Nah, ini ada gambarnya ya. Jadi ada CA di sini, Certificate Authority. Dia mereceive public key di sini, ada servernya, license public key, CA name, ke browser. Ya, lalu looks up CA context and details in internal database. Jadi sudah ada listnya gitu loh, CA apa saja yang valid. Terus lalu sends public key to CA for verification. Jadi ada CA-nya sendiri untuk memverifikasi balik, dan verification receive, dan browser itu bisa memvalidasi, oh ini benar, sertifikatnya resmi, public key-nya ini memang valid. Atau kalau nggak valid, jadi not found, alert, ya, ada alertnya. A server obtains public key from well-known public key provider. Ya, jadi ada public key provider, ya, public key provider yang meng-create public key, yaitu disebut dengan yang tadi CA. Ya, CA itu mengenkripsi web server public keys and IP address with its own private key for use as certificate. Ya, jadi dalam certificate authorities itu dia menggabungkan public key-nya dia dan IP address-nya. Jadi itu benar-benar punya kita, gitu ya. With its own private key. Ada 3, ya. Ada public key, ada IP address, sama private key kita. Itu jadi satu paket. Ya, kalau itu benar-benar sudah divalidasi, ya ini beneran bahwa public key ini merupakan benar-benar public key kita. Certificate is a bundle of information containing. Nah, certificate itu isinya ada apa aja? Ada encrypted public key of the server, ada juga identification of the key provider. Dan server itu mengirimkan their certificate to clients as identification. Nah, jadi dengan adanya proses yang namanya certificate authorities, public key yang dipakai untuk mengenkripsi data itu terjamin. Ya, karena itu adalah benar public key-nya punya orang itu. Ya, dan sudah divalidasi secara internal dan maupun juga secara institusi, karena ada institusi khusus yang namanya CA untuk meyakinkan bahwa oh ini memang valid ya public key-nya. Dan sertifikat itu sendiri didekripsikan dengan menggunakan public key yang non public key. Decrypted certificate contains web server public key, dan untuk verifikasi browser itu akan mengkomparasi web server IP address di certificate dan juga IP address of the server it is connected to. Jadi proses ini benar-benar memang agak kompleks ya, karena tujuannya untuk memvalidasi. Ya, ini benar nggak sih autentikasi ya, proses autentikasi ini benar nggak ya orangnya valid gitu ya, orang ini beneran yang punya public key-nya ini. Ya, dengan adanya sertifikat. Oke, itu aja inti dari encryption control. Ya, saya sarankan kalian baca lebih lanjut ya buku ini. Saya sudah upload juga buku ini di Drive. Coba kalian lihat-lihat, baca-baca. Chapter 20 dan juga chapter 21. Chapter 20 itu tentang symmetric encryption and message confidentiality, ini secret key cryptography, dan lalu public key cryptography. Public key cryptography yang tadi kita bahas ya, ada public key sama private key. Dan dua-dua ini sangat berguna sekali di bidang kriptografi dan masih dipakai sampai sekarang. Algoritmanya pun masih yaitu juga. Ada kalau di symmetric encryption yang dipakai ya algoritmanya triple dash, lalu ada lagi namanya AES Advanced Encryption System yang sekarang katanya paling canggih ya, dan juga ada berapa bitnya, itu bitnya itu berhubungan dengan kuncinya gitu ya, kuncinya semakin panjang kuncinya, key-nya dipakai itu akan semakin
rumit juga untuk dijebol gitu ya. Ya, jadi ada bitnya. Ini kan kalau kita pernah lihat ada AS 128 bit, AS 256 bit. Ya, semakin tinggi bitnya itu akan semakin kompleks, semakin susah untuk diretas. Begitu juga dengan kuncinya yang akan kita masukkan ya, sebagai kunci. Semakin panjang tentunya akan semakin sulit juga untuk diretas. Ya baik, saya kira itu saja untuk pertemuan online kita hari ini. Apabila ada pertanyaan atau saran, komentar, kritik, tolong nanti kalian bisa gunakan link discussion and questions and answers di Learn, di Moodle. Ya, dan juga nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya akan mirip-mirip seperti ini. Oh ya, dan jangan lupa di Moodle saya juga sediakan satu link di mana kalian harus mengupload one page summary. Ya, jadi ada one page summary dan juga reflection terkait dengan chapter ini. Ya, jadi satu halaman saja, katanya berapa jumlah katanya kalian ya bebas. Kalau mau menggunakan lebih dari satu halaman nggak apa-apa, tapi kalau mau cuman ya beberapa kalimat apa yang sudah kalian pelajari setengah halaman misalnya itu juga nggak apa-apa. Sebenarnya saya ingin tahu kalian dapat apa sih setelah mempelajari chapter ini. Gitu. Ya, jadi nanti tolong setelah selesai menonton video ini kalian bisa mulai membuat summary ya, satu halaman saja, dan juga refleksi kalian apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari chapter tentang encryption control. Oke, saya kira itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa summary-nya ya, nanti harus di-upload di Moodle. Dan kapan harus uploadnya? Ya, saya sih setnya itu nanti di bulan April, minggu-minggu UAS gitu ya. Jadi kalian punya banyak waktu dan tidak terkukung oleh waktu supaya misalnya minggu ini harus selesai, enggak. Kalian bisa nyicil ataupun nanti kalian mau ngerjakan ya, tapi saya sarankan dicicil ya supaya nggak terlalu banyak kerjaan gitu ya. Nanti kalian bisa upload di situ. Bisa pakai Word, bisa pakai PDF. Ya, terserah kalian enaknya gimana. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kalian. Terima kasih.